Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Komar, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat Pak Masud. Minta waktunya nih, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang Bank Infak Simpangan. Ini adalah bank apa, model apa, dan kita belum tahu nih, masyarakat perlu tahu nih, apa itu Bank Infak Simpangan. Mungkin Kalau bank orang mikirnya duit ya. Pertama Padahal ada juga bank sampah, ada juga bank darah kan. Nah ini ada juga bank infak. Ada juga Bank Komar, ya nggak? Bank Komar. Oke, pertama kita pengen kenal dulu dengan Abi Komar nih. Ya. Mungkin memperkenalkan diri dulu, baru bicara apa itu Bank Infak Simpangan. Mangga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Komarudin Kosim. Saya asli Cikarang. Besar juga di Cikarang, kerja di Cikarang, punya istri juga orang Cikarang, semua serba Cikarang. Jadi ya kita nggak ngalamin yang namanya merantau gitu ya. Nah jadi Simpangan sendiri itu nama desa di daerah Kecamatan Cikarang Utara. Kenapa nama lengkapnya sih sebetulnya Bank Infak Simpangan Lemah Abang. Jadi nama Lemah Abang itu sengaja kita cantumkan karena nama Lemah Abang ini sudah banyak dilupakan sama orang. Padahal dulu Lemah Abang itu nama kecamatan, Pak Masud. Jadi nama lengkapnya itu Bank Infak Simpangan Lemah Abang. Ya. Nah, Bank Infak Simpangan sendiri ini adalah merupakan cabang dari Bank Infak yang ada di pusat. Jadi kita perpanjangan tangan dari Bank Infak Pusat, Pak Masud. Jadi gerakan kita itu adalah gerakan yang visinya itu berupaya untuk membuat masyarakat itu berdaya dan mandiri. Jadi artinya berdaya itu kita berdayakan, jadi ada upaya jadi masyarakat punya kemandirian dari sisi ekonomi, juga kita berdayakan baik dari sisi sosial, sisi agama, dan juga sisi ekonominya. Jadi alhamdulillah Bank Infak ini sudah berjalan sejak dari Februari 2020 ya, jadi masih kecil lah, masih seumur bayi 1 tahun lebih lah Pak Masud. Jadi bayi yang kira-kira masih belajar jalan ini. Itu Pak Masud. Ya. Nah, kaitannya sendiri dengan nama Bank Infak itu apa ya? Seperti apa? Ya, jadi karena kita memang cabang, jadi Bank Infak itu adalah Yayasan Gerakan Infak Dunia. Jadi ketua umumnya sendiri itu namanya Pak Reza Arta, yang dan beberapa pengurus, salah satu Dewan Pembinanya juga adalah Menteri Ekonomi Kreatif, yaitu Bang Sandi Uno. Jadi waktu itu Bang Sandi belum jadi menteri ketika didirikannya Bank Infak. Nah, saya tertarik dengan Bank Infak sendiri ketika itu awalnya sih saya belum ini ya. Jadi ketika itu adalah keprihatinan di masyarakat bahwa praktek riba, pinjaman, bank keliling, bank emok, bank deprok, dan apalah namanya itu, yang sebetulnya kalau dari sisi agama sendiri, dalam agama Islam itu sudah jelas bahwa riba ini adalah dosa yang sangat besar. Kemudian juga dari sisi sosial kemasyarakatan, justru kesannya memang mereka terbantu, padahal sesungguhnya ini mereka sedang masuk kepada jeratan riba atau jeratan rentenir, yang ketika mereka sudah terjerat itu akan sulit sekali untuk keluar, dan bahkan mereka banyak mengorbankan banyak hal. Bahkan ada yang mengorbankan keluarga, ada yang mengorbankan usahanya, dan bahkan asetnya tersita, dan mohon maaf juga keimanan tentunya, yang ini karena kefakiran itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Peranan Bank Infak sendiri untuk kasus tadi yang dimana kata Abi banyak rentenir segala macam. Nah, peranan Bank Infak ini di mana, Pak Abi?
Jadi gini, setelah saya cari-cari ini kan sudah terlanjur nih saya ungkapkan ke jamaah. Nah, terus kalau memang kita dilarang pinjam, sebenarnya secara agamanya udah ngerti itu dosa besar, dan bahkan salah satu dosa teringannya aja itu sama dengan seorang anak yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, terus solusinya seperti apa? Nah, maka setelah itu saya tertantanglah mencari tahu bagaimana cara pemecahan masalahnya. Nah, kemudian saya googling lah gitu ya, pengen tahu sebetulnya di beberapa tempat nih kasus-kasus seperti ini nih solusinya seperti apa. Nah, maka ya qadarullah saya dikenalkan dengan Bank Infak itu melalui IG-nya ya, Instagram-nya dari Bank Infak sendiri. Kemudian saya cari tahu, kemudian kita ketemu pengurus pusatnya dan kita disosialisasikan, dan akhirnya setelah kita dijelaskan dari pusat. Nah, kemudian kita berupaya untuk membentuk Bank Infak Simpangan. Dan Bank Infak Simpangan sendiri, Pak Masud, karena kita bergabungnya di awal-awal sejak pendiriannya Bank Infak Simpangan ini adalah Bank Infak pertama yang ada di Kabupaten Bekasi, gitu. Jadi saya sih kepinginnya ini ke depannya menjadi proyek percontohan khususnya di Kabupaten Bekasi. Nah, apalagi waktu itu kan sejak ketika awal Bang Eka almarhum kemarin itu juga sempat memberikan himbauan tentang usaha-usaha dari rentenir atau bank keliling ini yang mengkhawatirkan di masyarakat Bekasi kan. Saya sempat merasa wah ini berarti Pemda akan memberikan dukungan gitu. Nah, akhirnya kita terbentuk, kemudian ini dananya dari mana? Dana awalnya ini adalah kita kumpulkan dari para pengurus yang terdiri dari pembina, pengawas, dan juga pengurus. Dan yang kita waktu itu ada sekitar 17-an orang yang tergabung, dan kita sepakat kita mengumpulkan dana awal, dan alhamdulillah waktu itu terkumpul Rp4.750.000. Nah, itu kemudian awal-awal pembentukan ya, dan awal ya, walaupun baru catatan ya, kesanggupan saya sekian, ini sekian, si A si B sekian gitu, tapi alhamdulillah itu sudah terkumpul. Dan tanggal 1 Maret ketika awal pandemi itu kita sudah bisa mencairkan pinjaman untuk 2 kelompok. Jadi ya memang ini qadarullah juga, kita baru merintis gitu kan, dan Allah uji dengan adanya COVID ini yang masuk ke Indonesia ketika itu. Nah, jadi walhasil seperjalanan yang sudah 1 tahun lebih ini, Bank Infak Simpangan sudah bisa menggulirkan dana total sekarang kalau tidak salah mungkin kalau data per Januari kemarin ya, itu sudah terkumpul dana sekitar 13 juta, dan kita bisa menyalurkan pinjaman bergulir itu sebanyak kurang lebih 35 jutaan. Nah, dengan hanya dana yang 11 juta itu kita putar-putar aja dana itu. Maaf saya potong, Abi. Ya. Berarti keberadaan Bank Infak ini boleh dibilang menggantikan posisi rentenir, boleh dibilang bukan menggantikan, menghapus adanya rentenisasi di masyarakat ya. Ketika masyarakat itu butuh, kan di dalam aturan agama kita bahwa rentenir itu nggak boleh. Nah, maka pada waktu itu jemaah bertanya solusinya apa, maka Bank Infak ini boleh dibilang adalah solusi dari permasalahan tersebut, kalau boleh saya simpulkan, benar? Ya, jadi memang arahnya ke situ, Pak. Kita ingin masyarakat kita tuh mandiri gitu, dan juga terberdayakan. Sebetulnya mereka itu simple ya. Mereka itu hanya pedagang seblak, pedagang nasi goreng, pedagang lauk nasi keliling, tukang kue. Yang sebenarnya secara modal itu mereka tidak butuh modal besar kok untuk menjalankan usaha itu. Tapi sayangnya usaha itu dimulai dari modal yang mereka pinjam dari bank keliling, gitu, dari rentenir, sehingga mereka kan harus berbagi maksudnya ada keuntungan, mereka harus ada cost untuk menambah bunga begitu, Pak. Nah, jadi kita itu aja. Nah, ketika awal saya mensosialisasikan ke 4 majelis taklim dan 2 musola yang ada di RT tempat tinggal saya ya. Karena di RT saya walaupun 1 RT tapi penduduknya padat, itu ada 4 majelis taklim dan 2 musola. Nah, kita sosialisasikan ini, alhamdulillah masyarakat merespon. Nah, merespon dengan kapan mulai minjemnya gitu. Nah, sebenarnya kan gini juga memang ingin menumbuhkan tidak hanya orang meminjam, tapi juga bagaimana ada juga orang yang berinfak gitu. Karena sesungguhnya harta yang diinfakkan itu tidak akan mengurangi harta kita. Nah, ini kesadaran
kesadaran ini yang tetap harus kita bangun. Dan Allah sendiri bahwa Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah ini, jadi pemahaman kesadaran ini yang akan kita bangun. Nah makanya syarat menjadi sahabat infak itu harus ikut majelis taklimnya. Nggak bisa, mereka nggak ikut majelis taklim tapi pengen minjem. Nah gitu Pak. Jadi kita ajak masyarakat. Ya. Ya. Oke. Itu Pak Mas. Tadi saya sudah menyimpulkan bahwa keberadaan Bank Infak ini menggantikan posisi renten. Nah, ketika jamaah itu meminjam, itu ada kriteria nggak selain dia harus menjadi anggota majelis taklim? Ada kriteria nggak pedagang yang macam apa yang boleh mengakses dana itu, kemudian seberapa besar dan tipikal cara pengembaliannya bagaimana tuh Pak? Ya, jadi kalau jadi gini ya, sebetulnya ini nggak hal yang aneh buat di masyarakat kita. Sebentar Pak Masud, ada iklan ini. Apa nanti dikat? Nah, adik ke Umi dulu ya. Umi, minta tolong anaknya Mi. Main sama Umi dulu ya nak. Jadi sistem peminjaman di Bank Infak ini sendiri hampir sama dengan Bank Emok atau Bank Deprok gitu. Jadi mereka membuat kelompok. Nah, kelompoknya ini bisa terdiri dari 5 orang, 7 orang, 9 orang, dan 11 orang gitu. Nah, jadi besaran pinjamannya untuk awal kita berikan sebesar Rp500.000 per orang. Jadi dalam satu kelompok misalkan ada 5 orang, berarti kita gulirkan pinjaman Rp2.500.000 untuk 5 orang atau untuk satu kelompok. Nah, kemudian mereka silakan memilih proses pengembaliannya. Misalkan dalam 1 minggu 10.000, dalam 1 minggu ada yang 25.000, silakan. Jadi contoh rata-rata di Bank Infak Simpangan itu nilai pinjamannya 500.000 dengan pengembalian 25.000 per minggu selama 5 bulan atau 20 kali cicilan. Jadi memang betul-betul kita nol bunga gitu. Memang kita tidak ada bunga. Jadi alhamdulillah, seperjalanan Bank Infak ini tidak ada yang gagal bayar. Artinya telat 1 hari 2 hari oke lah. Tapi tidak ada yang gagal bayar. Alhamdulillah sampai sekarang dananya ini terus bergulir begitu Pak Mas. Nah, karena cara pengembaliannya juga dikembalikan ke kemampuan masing-masing gitu ya. Iya. Jadi kelompok itu misalkan kemampuannya 10.000 per minggu gitu. Kalau coba bandingkan dengan bank keliling, mereka pinjam 100.000 aja. Yang diterima itu cuma 90 Pak Masud. Oh gitu. Iya, karena sudah dipotong 5.000 administrasi dan 5.000 untuk cicilan pertama. Padahal baru pinjam. Kalau pinjam di Bank Infak 500.000, mereka terima 500.000. Nggak ada potongan, nggak ada biaya administrasi. Kemudian baru bayar cicilan pertama di minggu berikutnya. Itu. Dan kalaupun misalnya peminjam itu mau melebihkan, itu sedekah gitu ya. Misalkan harusnya 25. Tidak boleh. Jadi gini, kita mekanismenya atau SOP-nya itu kita memacu masyarakat untuk sadar berinfak. Jadi kita kan ada majelis taklim tuh. Kalau mereka mau infaknya dikeropak itu sunduk yang keliling itu. Nggak boleh setoran digabungkan dengan infak, bahasanya ini infaknya nggak boleh, kita nggak terima begitu. Jadi kalau mau berinfak, infaklah ketika keropak itu keliling gitu Pak. Jadi kita memang tidak ada menuntut mereka. Artinya gini, infak yang terbaik adalah infak yang mereka berikan gitu kan, dan itu hanyalah nanti Allah yang akan membalasnya. Itu Pak Mas. Tanggapan masyarakat sendiri, tadi kan saya dengar tidak ada tunggakan ya, artinya kesadaran benar-benar saya mampunya 25.000 maka 25.000. Nah, tanggapan masyarakat sendiri terutama yang katakanlah punya usaha itu seperti apa dengan adanya Bank Infak ini? Kemudian in efek ke majelis taklim ada nggak? Mereka jadi ikut majelis taklim atau bagaimana? Oh ya, ya jadi gini, saya sudah bukan menduga ya, memprediksi ketika program ini kita gulirkan pasti nanti akan ada reaksi toh. Jadi ada ada daya tarik. Jadi alhamdulillah
majelis taklimnya mulai marak, dan saya sampaikan kepada jamaah yang sudah rajin, ya, yang sudah rajin sekali untuk taklim, ngikutin pengajian begitu. Nanti mohon maaf kalau ada ibu-ibu baru yang bergabung, tolong jangan disindir-sindir, jangan jangan di pojok-pojokin lah gitu. Jadi ya natural aja gitu. Alhamdulillah. Nah, jadi gini Pak Masud, jadi pola kita di Bank Infak itu, jadi kalau dalam satu kelompok misalkan, dalam satu pekan ini ada satu yang tidak bisa cicil, maka 4 temannya ini yang membantu, menalangi dulu. Wah, luar biasa ini ya. Itu Pak. Selain dibantu, mereka juga saling membantu. Saling membantu gitu. Jadi menumbuhkan kesadaran ya. Iya, dan justru di Bank Infak sendiri dalam SOP dari pusatnya pun nanti ada mekanisme kalau misalkan gagal bayar yang disebabkan misalkan karena usahanya tidak berjalan yang bukan karena kelalaian ya. Karena misalkan ada nih yang modalnya ternyata terpakai untuk biaya misalkan yang kebutuhan yang lain. Nah, kalau itu kita mungkin ada pengecualian. Tapi kalau misalkan karena hal lain gitu, misalkan contoh dagangannya basi atau tidak terjual, nah itu kan ada hal lain gitu ya. Itu ada juga mekanisme kita menutupi hutang itu dengan dana-dana infak dalam bentuk yang lain. Jadi ada juga infak kita nih kan ada infak sukarela, ada infak rutin, ada infak yang di luar dari anggota kita gitu Pak. Misalkan para agnia, orang-orang kaya yang di luar sana gitu kan, yang tertarik untuk uangnya dibelanjakan di jalan Allah dengan cara pinjaman seperti ini. Nah, kita sangat-sangat terbuka begitu. Justru niatan awal kita ingin mengembangkan Bank Infak ini sehingga banyak yang terbantu itu adalah untuk menggali potensi dari luar. Jadi donatur atau para dermawan dari luar Pak Masud. Cuma karena kepentok COVID, jadi kita geraknya agak terbatas juga begitu Pak. Jadi ya kondisi masyarakat seperti ini kita juga memahami, ya sudah kita jalankan dulu apa adanya, kesanggupan sesuai dengan potensi dari lingkungan kita saja. Jadi saya belum fundraising ke tempat luar gitu Pak. Jadi harapannya sih ya dengan bantuan radar Cikarang gitu ya. Mudah-mudahan jadi fundraising dengan obrolan kita pagi ini, nanti kita mudah-mudahan Pak. Jadi kalau gini, saya sempat melakukan survei kecil-kecilan lah ke lingkungan kita. Sebetulnya dana beredar dari bank keliling ini berapa sih di kampung saya gitu kan? Adakah sampai 200 juta atau bahkan nggak mungkin lah kalau sampai setengah miliar gitu ya. Kalau setengah miliar, waduh bagaimana, mungkin lama-lama bisa diajab sama Allah di kampung kalau ribanya nih lebih marak gitu daripada sedekahnya gitu ya. Saya ada pertanyaan dua nih. Sebelum nanti saya pengen tahu profil Bank Infak. Sebelum itu saya mau bertanya ada 2 hal atau 3 hal. Yang pertama, bagaimana caranya kita ikut berpartisipasi menjadi donatur misalnya. Kemudian yang kedua, ini kan berbicara tentang uang, jadi otomatis harus ada pelaporan. Metode pelaporan Abi ke donatur itu seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah karena kita nih cabang, jadi pusat itu sudah membuat SOP Pak. Ya. Jadi itu ada aplikasinya, pelaporan keuangannya itu sudah ada di dalam aplikasi. Jadi siapapun yang menyumbang itu akan kita catat kepada infak khusus. Artinya infak khusus ini adalah infak yang kita dapatkan dari luar anggota. Nah, jadi itu terekod berapa besarannya, siapa penyumbangnya. Nah, nanti itu laporannya pun bisa real time, kapanpun kita butuhkan itu ada Pak. Nah, termasuk data siapa peminjam lancar atau enggak itu ada di dalam aplikasinya Pak. Nah, jadi itu pun cara pusat untuk mengontrol masing-masing bank infak yang ada di masing-masing wilayah atau cabang gitu ya. Sebentar, saya potong, maaf. Tadi kalau seandainya terjadi macet, katakanlah macet itu dalam artian 1 kali, 2 kali, 3 kali macet, ada punishment nggak? Maksudnya apakah orang itu tidak lagi boleh meminjam atau seperti apa punishment-nya? Ya, jadi kalaupun mereka ada 1 atau 2 orang tidak lancar bayarnya, otomatis nanti ketika mereka butuh pinjaman, mereka tidak bisa meminjam karena tidak bisa membentuk kelompok.
Artinya gini, kalau mereka punya cacat bayar, artinya jamaah yang lain belum tentu mau satu kelompok dengan dia gitu loh Pak. Itu secara tidak langsung sebagai seleksi tersendiri gitu. Baik. Oke. Kemudian tadi pelaporan bagaimana, Abi? Iya, menggunakan Sistem, aplikasi ya? Pak. Oke. Iya, sistem aplikasi. Satu lagi. Nanti setelah ini tolong diungkapkan profilnya ya, mungkin apa namanya, kalau bisa pengen pengurus, iya, ada pengurus. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, Abi, ini kan apa namanya, lembaga sosial yang baru berjalan, berumur 1,5 tahun, pastilah ada banyak kendala. Nah, saya pengen tahu nih kendala-kendala apa dan apa sih harapan Abi Komar untuk kedepannya? Ya, jadi alhamdulillah kita patut syukuri sampai sekarang Bank Infak masih bisa berjalan dan bertahan dengan kondisi yang seperti ini yang serba sulit, dan justru sekarang ini adalah ujiannya, lebih banyak orang yang berharap adanya bantuan pinjaman modal dari kita, sementara kita sendiri dari sisi pendanaannya masih terbatas. Jadi kendalanya adalah memang tingkat kepercayaan ya Pak, tingkat kepercayaan para donatur, para dermawan, bukan kepada Bank Infaknya Pak, atau bukan kepada personal di Bank Infaknya, tapi nggak tahu ya. Jadi gini, saya pernah mencoba beberapa kali program, itu salah satunya adalah berbagi nasi ya di hari Jumat, kemudian juga ada beberapa program yang jadi gini Pak Masud, masyarakat kita ini lebih tertarik dengan apa ya, contoh kayak bantuan banjir, santunan yatim, kemudian berbagi nasi, ketimbang program yang sifatnya untuk pengentasan apa namanya, riba ini. Jadi programnya program yang dirasakan langsung hari itu juga. Iya, jadi yang langsung bisa dinikmati. Jadi ada anak yatimnya, kemudian mereka disantuni gitu. Dan ada berbagi nasi yang bisa langsung dimakan gitu. Wallahualam ya, mungkin ini juga pengalaman pribadi-pribadi. Tapi ketika saya menggulirkan program ini dengan apa, lembaga Bank Infak, mereka lebih respon gitu. Bahkan event terakhir kita melakukan kegiatan 1 hari bersama anak yatim dan duafa itu, alhamdulillah kita mengcombine-nya. Jadi ada anak yatim dan juga ada anak umum yang kita buat dalam satu kegiatan yang mereka senang, mereka bahagia, ada sisi edukasinya, ada sisi gamesnya, dan ini orang lebih tertarik gitu. Dan untuk kegiatan itu juga kurang lebih waktu itu hampir sekitar ada terkumpul pendanaan sekitar 3,5 juta. Nah, sementara kalau kita untuk fundraising untuk program Bank Infak sendiri, program yang utamanya, ini agak sulit gitu. Mereka, masa sih, mereka masih kurang percaya, karena gini, rata-rata orang yang terjerat riba itu akan sulit untuk keluar dari riba. Ya, mungkin begitu ya. Jadi mereka, padahal ketika mereka menitipkan program ini ke Bank Infak, ini dana ini akan terus bergulir. Artinya saldo kembali setoran ini akan dipinjam lagi ke orang lain, dan ini akan terus-menerus bergulir begitu. Jadi mohon maaf ya, kalau santunan kan sekali acara momen kemudian santunan selesai sudah gitu kan. Tapi kalau ini akan terus-menerus continue gitu sifatnya. Nah, Allahualam ya, kenapa banyak ini ada terkendala dari sisi fundraising-nya. Perlu edukasi sih, perlu terus dilakukan. Iya. Jadi butuh kepercayaan gitu. Nah, ketika ada program juga berbagi nasi Jumat, nasi berkah Jumat. Nah, itu waktu itu dari cuma 100 bungkus yang kita targetkan, itu malah sampai 170 gitu. Nah, ini kan luar biasa responnya. Tapi ketika program utamanya Bank Infak sendiri, nah ini agak butuh perjuangan untuk meyakinkan para donatur begitu Pak Mas. Nanti kalau menurut saya kebermanfaatannya itu akan lebih terus-menerus begitu. Cuma tinggal bagaimana menumbuhkan kesadaran baik donaturnya, baik juga kita selaku pengelola, dan juga nanti anggota-anggota yang memang yang ada di Sahabat Infak. Ini sebenarnya kalau saya menurut saya sih tinggal nunggu waktu. Jadi kita memang perlu proses untuk mendewasakan masyarakat, untuk mengedukasi. Orang percaya ke kita itu perlu proses. Tapi enggak hari ini lihat terus belum tentu ya. Jadi kita perlu proses.
saya pernah loh Pak, pernah memperkenalkan Bank Infak ini ke yang menurut saya dan sepengetahuan saya gitu, dia tuh jor-joran sekali gitu, apa infaknya, sedekahnya gitu ya, infaknya sedekahnya gitu kan. Tapi ketika disodorkan Bang, nolongin orang kayak begitu mah nggak ada habisnya katanya. Tapi ketika saya sodorkan 2 program itu tadi, santunan yatim dan nasi berkah, dia yang lebih dulu untuk memberikan bantuan begitu. Ini kan salah satu contoh ya. Bapak itu kita ngambil dari sisi mana aja. Iya. Oke, sebelum ini kita banyak sekali obrolan dengan Abi Komar ya. Cuman kita juga perlu tahu mungkin untuk menambah trust masyarakat tadi, kita perlu tahu melihat profil terus kegiatan Abi, mungkin bisa di-share Abi. Ya, baik. Kita ada legalitas Pak yang diberikan dari pusat. Bank Infak Simpangan sendiri bernomor register 041. Saya tunjukkan mungkin filenya di sebentar ya Pak. Ya, jadi Bank Infak Simpangan ini dikukuhkan berdasarkan surat SK 0041. Jadi seperti yang saya sampaikan, Bank Infak Simpangan ini adalah Bank Infak pertama yang ada di Kabupaten Bekasi. Dan dengan nomor 041 tadi ya. Ya, jadi berbadan hukumnya yayasan begitu Pak maksudnya. Nah, ini adalah sosialisasi di Majelis Talim Al-Muhsin. Ketika awal kita mengenalkan Bank Infak kepada ibu-ibu Majelis Talim. Alhamdulillah respon positif dan bahkan mereka bertanya kapan mulai pinjamnya gitu. Nah, ini sejarah singkat berdirinya Bank Infak. Visi misinya yang memberdayakan anggota melalui kegiatan pengajian, memasyarakatkan budaya tolong menolong atau ta'awun gitu. Nah, kemudian menyediakan pinjaman mikro syariah. Jadi memang tidak ada bunga. Dan yang ya Pak Masud, ini mungkin saya sekalian ya mungkin nah ini salah satu pencairan pinjaman ke kelompok yang ke-11 ya, besarannya 2.500.000. Ada berapa kelompok nih? Sekarang mungkin sudah 16 Pak. Sudah 16 kelompok. Itu continue ya kalau istilahnya nanti kalau jadi gini, kalau saldonya kita banyak sebetulnya ketika kelompok yang pertama itu sudah selesai melakukan peminjaman, itu mereka boleh mengajukan dengan ada peningkatan nilai pinjaman Pak. Jadi yang sebelumnya 500 bisa 1 juta. Jadi kan sehingga usaha dia bisa lebih ada peningkatan gitu. Dengan catatan dia bisa mengembalikan gitu ya? Dengan ya tentunya dengan kemampuan. Kan track record-nya terlihat ketika pinjaman tahap pertama Pak. Nah ini apa nih Pak Komar? Ini kita beralamatnya di Kampung Cibeber Pak. Kampung Cibeber RT 00204. Kontaknya ya? Dekat dengan SMA 2 atau kantor desa Simpangan. Ada hal lain nggak Pak Komar yang mau disampaikan? Mungkin ajakan atau apa? Iya, jadi dengan saya sih kepingin ada keterlibatan dari semua unsur ya, semua stakeholder bahwa perkara ini juga kan terkait dengan ekonomi masyarakat. Ya, percepatan pertumbuhan ekonomi juga mungkin bisa diawali dari sini, Pak. Jadi kalau mereka melakukan usaha dan tidak ada kos yang harus mereka keluarkan atau bunga yang mereka keluarkan, karena ini betul-betul sangat menjerat pelaku usaha kecil begitu ya. Nah, setidaknya gini, kalau mereka tidak mengeluarkan kos itu, mereka kan punya kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya, ya. Jadi mestinya ini patut didukung oleh semua stakeholder termasuk pemerintah ya desa, kecamatan. Nah, Abi, ini pertanyaan terakhir nih. Istilahnya peran Bank Infak ini kan menghapus riba. Dari sekian banyak ada 16 kelompok itu ada nggak di antara mereka itu yang benar-benar merasa terbantu dan sudah terentaskan dari jerat riba? Ada berapa orang? Mungkin usul saya sih Abi Komar bikin video testimoni mungkin gitu.
Ya, jadi ya memang jadi gini Pak, kita akui bahwa memang agak sulit ya, agak sulit mereka untuk bangkit, artinya untuk move on gitu ya, bahasanya move on lah gitu. Karena gini, karena mereka ini sudah terlanjur terjerat lama. Jadi kadang mereka tuh tidak hanya pinjam di satu tempat atau satu satu orang atau satu yang bank emok gitu Pak. Jadi untuk menutup pinjaman ini mereka mengambil dari pinjaman lain sehingga iya, jadi mereka itu sulit dan bahkan ada yang memang berkeinginan untuk tobat total tapi dengan catatan mereka pengen dibantu ditutupi dulu utangnya semua. Nah, ini kan sebetulnya juga ya tidak ya kalau semua seperti itu ya kita harusnya jadi Pak Sandi Uno gitu ya, yang uangnya miliaran atau triliunan gitu. Tapi juga itu tidak mendidik juga, Pak. Kalau biarkan mereka berpayah-payah, nggak apa-apa. Jadi mereka belum lunas ke bank yang riba itu, tapi Bismillah kita bantu. Asal mereka kita kan gini, yang mau kita gali adalah kesadaran berpikir mereka, kesadaran mindset mereka itu bahwa iya, yang mereka kerjakan ini salah. Bahkan gini, Allah sendiri, Allah dan Rasulnya itu yang akan memeranginya. Berani lawan Allah dan Rasul, kan begitu. Dan nggak ada Pak istilah cerita orang usahanya tuh berkah, besar karena riba tuh nggak ada. Kalaupun ada mungkin itu istidraj. Saya yakin itu. Baik. Baik, teman-teman, kita sudah banyak mendengar. Satu lagi Pak Masud, mungkin nanti ini kan bisa dilihat banyak orangnya. Bagi yang tertarik dengan program Bank Infak ini dan bersedia menjadi donatur, mungkin nanti bisa disalurkan bantuannya, infak sedekahnya ke rekening BSI atau BSM di nomor rekening 714-8599-798. Ngirim nggak tadi, Abi? Tidak ada Pak, nggak. Jadi di rekening 714-8599-798 atas nama Yayasan Gerakan Infak Dunia Simpangan Lemah Abang atau disingkatnya YGID Simpangan Lemah Abang. Baik, teman-teman, pemirsa, alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak dengan Abi Komar tentang apa itu Bank Infak, kemudian apa peranannya di masyarakat. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Abi Komar ini sesuatu yang niatnya tulus membantu masyarakat untuk menghilangkan kemiskinan dan meninggalkan jerat-jerat riba yang kita kenal di masyarakat Bekasi itu Bank Emok ya, luar biasa itu Bank Emok. Jadi pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri sudah mencanangkan untuk menghapus Bank Emok, cuman menghapusnya itu tidak dengan semudah membalikan. Baru himbauan Pak Masud. Karena perlu perda ya. Nanti Pak Komar mudah-mudahan jadi. Oh ya, satu lagi nih Pak Masud, mungkin ada. Jadi bukan satu lagi nambah lagi. Jadi nih saya kadang suka miris gitu ya. Nggak tahu mungkin ini juga ada di banyak tempat. Di beberapa tempat setiap Jumat masjid mengumumkan saldo kas sekian, bahkan ada yang sampai ratusan juta gitu, puluhan juta. Pertanyaan saya, buat apa duit itu dikumpul-kumpulin? DKM itu bukan untuk tugasnya mengumpulkan infak, tapi bagaimana DKM itu bisa dana infak atau jariah jamaah itu bisa termanfaatkan secara baik. Artinya gini, kalau di masjid itu banyak praktek ribawi, ini yang menjadi tanda tanya. Sedangkan kas masjid itu sebegitu besar, buat apa? Apalagi hanya disimpan di bank begitu Pak. Ya, mudah-mudahan. Gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, jadi kan fungsi masjid bukan fungsi yang sesungguhnya Pak. PR buat Abi nih, buat namanya kita sosialisasi bahwa ini loh manfaatnya. Mungkin nanti kalau mereka perlu diketuk, mungkin perlu silaturahim, perlu penjelasan. Jadi kalau misalkan ada masjid yang mau membentuk bank infak, mungkin nanti bisa di-share juga, saya bisa bantu mengkonekkan ke pusat begitu Pak. Nomornya di bawah ya. Baik, Abi Komar, terima kasih waktunya, terima kasih sudah sharing dengan kami, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti bermanfaat dan nanti teman-teman bisa memberikan inputan, mungkin ya bisa. Nanti perlu kita minta kontak Abi Komar untuk nanti teman-teman bisa konsultasi, bisa ngobrol. Gitu. Ngomong-ngomong nih, Abi Komar tinggalnya di mana nih? Ya, saya tinggalnya di Kampung Cibeber,
RT 02 RW 04 Desa Simpangan. Kalau dari Rumah Sakit Anissa ya, yang tahu Rumah Sakit Anissa itu ke arah Polres, Pak. Nanti kan ada Indomaret, ya kira-kira sekitaran situlah. Ya, ya. Nomor teleponnya berapa, Abi Komar? Di 0813 80 588 589. Mudah-mudahan ini clear ya, nanti teman-teman bisa Abi Komar. Ya, silakan. Dan terima kasih Abi Komar waktunya. Ya, sama-sama Pak Masudhan. Salam buat teman-teman di Baik. Bank Infak Simpangan. Ini mungkin bersambung ya, nanti kalau ada ide lain kita nanti akan ngobrol lagi tentang ya artinya gini, kita siap bekerja sama dengan semua pihak lah dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat, ya jauh dari riba, usahanya jadi berkah, juga donatur juga usahanya jadi lebih berkah, begitu Pak. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.